Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral di korban media kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya. memanggil Halo, di sini saya Antolin Malau dari kelas PSPF D1A dengan NIM 4212121006 akan memaparkan materi tentang masalah sosial. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Apriani Harahap, SPD MA. Di sini saya mengambil masalah sosial yaitu tentang bullying. Bullying dalam perspektif hukum, sosial, dan budaya. Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum di mana hukum berada di atas segalanya. Dalam arti lain, hukum kedudukannya sangatlah kuat. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban, juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia dan di dalamnya banyak dikaji kasus tentang tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari adalah bullying. Bullying yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus, seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakan, pemukulan, penindas atau pengganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terluka atau depresi. Secara umum, bullying terbagi dalam 3 kategori, yaitu fisik, verbal atau lisan, dan antisosial. Bullying secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung, seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, dan memukul atau melukai. Namun, tindakan bully dalam kategori antisosial sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban, seperti pengucilan seorang dari kelompok pertemanan atau semua dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan. Saat ini, sangat banyak kasus bullying di masyarakat. Kasus bullying yang paling sering terjadi terhadap anak yaitu berada di lingkungan pendidikan atau sekolah. Pelaku bullying biasanya hanya kawannya sendiri yang mengintimidasi atau mengejek korban sehingga korban tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah korban bullying akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Bullying perspektif dalam hukum. Di dalam hukum di Indonesia, bullying sendiri belum diatur dalam undang-undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, karena bullying sendiri bersifat luas. Namun jika dilihat dari pokok perkaranya, maka unsur-unsur tindak pidana bullying bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP, yaitu pasal 310, 315, yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Jika terjadi tindak pidana bullying bagi pelaku di bawah umur, dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 54, pasal 76A, pasal 76C, dan pasal 80. Bullying juga tidak hanya berfokus pada tindakan langsung atau verbal saja, tetapi tindakan bullying dapat terjadi melalui media elektronik seperti jejaring sosial. Tindakan bullying bagi pelaku di media sosial dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4. Bullying perspektif dalam sosial. Tidak semua proses sosial yang ada pada masyarakat berjalan dengan normal. Ada gejala-gejala yang dianggap tidak normal oleh masyarakat sehingga dapat mengganggu tatanan sosial yang ada.
Keadaan ini merupakan masalah sosial yang berkaitan erat dengan hubungan antar manusia. Suatu persoalan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dari berbagai persoalan yang memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu dan lainnya. Dalam menentukan apakah suatu masalah merupakan problem sosial atau tidak, sosiologi menggunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukuran, yaitu 1. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran atau nilai-nilai sosial dan kenyataan atau tindakan sosial. Dalam kasus bullying, ada ketidaksesuaian nilai yang berkaitan dengan tindak kekerasan, pelecehan, dan penindasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 2. Sumber-sumber permasalahan berasal dari gejala hubungan antar manusia. Dalam kasus bullying, melibatkan hubungan antar sesama murid, adik kelas dan kakak kelas, atau junior dengan senior, orang tua murid dengan guru, dan sebagainya. 3. Pihak-pihak yang menentukan apakah suatu kepincangan merupakan gejala sosial atau tidak. Berbagai pihak memberi pandangan terhadap masalah bullying, mulai dari pemerintahan pendidikan, lembaga perlindungan anak, hingga presiden. Keempat, yaitu Manifest Social Problems dan Lesson Social Problems. Manifest merupakan masalah sosial yang timbul karena ada kepincangan nilai dan norma yang senyatanya ada, sedangkan lesson merupakan masalah itu menimbulkan kepincangan nilai dan norma, tetapi masalah tersebut belum tampak atau belum diakui oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perhatian masyarakat sebagai permasalahan sosial. Ada masyarakat yang memperhatikan kasus bullying, namun ada pula yang tidak memperhatikan. Sosiolog dalam hal ini memiliki patokan atau standar nilai dan norma sosial yang seharusnya terjadi dalam perilaku sosial. Penyelesaian kasus bullying selama ini berakhir dengan perdamaian, meski awalnya melibatkan polisi. Menurut Aris dari Komnas Perlindungan Anak, pihak kepolisian punya hak untuk mendamaikan sebelum dibawa ke jalur pengadilan. Kalaupun pihak kepolisian tidak mampu, bisa memanggil tokoh masyarakat. Bila tidak ada kata sepakat dari orang tua kedua belah pihak, maka ditempuh jalur pengadilan. Bullying perspektif dalam agama dapat kita lihat penjelasan di bawah ini. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.